Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita masih dikumpulkan di tempat ini untuk silaturahmi dan zikir nafas berjamaah serta diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang masih menjalankan ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan malam ini kita ngopi bareng lagi di sini, berserta ada ini yang sudah hadir. Ada Bang Rudi, abang kita ini, alhamdulillah masih tetap istiqomah. Ada Bang Nardi beserta jagoannya ini. Namanya siapa, Dek? Siapa? Aska. Walaupun kecil tapi dia luar biasa sekarang. Udah memahami sadar Allah. Alhamdulillah. Karena diajak terus nih sama bapaknya. Alhamdulillah. Jadi tema malam ini kita akan memahami makna membaca tanda dari Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tanda-tanda ini memang harus kita pahami. Agar apa? Agar kita bisa menjalankan perintah dari Allah. Jadi di Padepokan Patra Surakarta itu kita sudah diberikan sebuah metode yang namanya ATP, amanah tanda perintah. Nah, amanahnya apa, tandanya apa, dan perintahnya, maka kita akan jelas. Jadi membaca tanda ini dibagi ada dua metode. Ada secara langsung, ada juga dengan menggunakan kita, yaitu konseling Quran. Nah, kita bisa membaca tanda-tanda dan perintah Allah melalui Al-Quran. Misalkan kita dapat amanah apa, kita nggak tahu nih tandanya, nggak tahu perintahnya, bisa kita komunikasikan melalui Al-Quran. Jadi caranya ya seperti biasa, ambil wudhu, berserah, di situ kita langsung komunikasikan kepada Allah, ya Allah, aku mohon petunjukmu melalui Al-Quran ini. Nah, di situ kita buka secara acak. Nah, nanti di situ kita baca apa tandanya, apa perintahnya. Nah, itu kalau menggunakan metode konseling Al-Quran. Nah, ada juga dengan yang metode langsung. Nah, ini metode langsung ini bisa kita gunakan dengan patra diam. Jadi kita diam sejenak, lalu kita komunikasikan ke Allah, kita minta bimbingan Allah. Nanti Allah akan berikan tanda dan perintahnya. Nah, ini langsung menggunakan kesadaran kita, menggunakan jiwa kita yang sadar Allah. Nah, di saat jiwa kita sadar Allah, kita komunikasi dengan Allah, itu akan otomatis dipahamkan tandanya apa, perintahnya apa. Kalau contoh yang istilahnya sering saya dapatkan itu ya di saat ada telepon dari jauh nih, kita nggak kenal, minta datang, ya kan? Nah, itu saya sambungkan dulu ke Allah, kesadaran saya. Saya tanya, kalau memang ini amanah darimu ya Allah, bimbinglah jiwa ini untuk memahami tanda dan perintahnya.
Akhirnya kita dipahamkan tuh, oh tandanya dia ini minta tolong karena sakit. Perintahnya memang saya harus datang hadir untuk terapi dia. Nah, di saat kita memahami tanda dan perintahnya itu, kalau memang murni dari Allah itu, kita nggak bingung, nggak mikir lagi gitu istilahnya. Nggak mikir nanti ongkosnya gimana, nyampe di sono nanti diongkosin nggak saya pulangnya, nggak mikir gitu lagi. Jadi kalau udah dipahamkan, tak, oh sudah, Bismillah aja, siap aja kita, sudah siap ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Nah nanti Allah itu memberikan lagi tanda berikutnya yang harus kita lakukan. Nah, walaupun orang itu nggak memberikan ongkos, tapi memang ini perintah Allah, tandanya dari Allah, langsung itu akan ada juga yang harus kita lakukan dulu untuk menyampai ke sana gitu loh Bang. Paham nggak maksudnya? Jadi memang nggak dilempar dari langit bilang gitu, enggak. Kita harus baca dulu, baca. Terus baca pakai kesadaran jiwa kita, pahami. Kalau sudah dipahamkan itu ya otomatis tinggal ngalir aja, ngikutin aja sebenarnya. Just do it. Apa sih bahasa Inggrisnya? Kalau Pak Pur bilang, itu no delay, langsung siap aja. Menjalankan perintahnya karena udah jelas tandanya. Kalau kita belum jelas tandanya kan bingung, ya kan? Nah, itu. Jadi kalau sudah pakai kesadaran itu nggak pakai dipikir lagi. Makanya diam dulu sejenak, diam. Nyambungkan dulu kesadaran kita ke Allah sehingga dipahamkan. Setelah komunikasi dipahamkan. Jadi bukan pahamnya kita. Nah disitulah nanti kita akan paham. Oh ini memahami tanda ini dimampukan Allah gitu loh. Jadi bukan mampunya diri kita Bang. Beda dengan istilahnya kalau pakai melalui Al-Quran itu kan. Nah itu kan kalau konseling Quran itu kita pakai mata lahiriah, kita baca tulisannya kan gitu ya. Nah, baru kita cerna lagi kan gitu. Oh, melalui pikiran gini kan gitu. Nah, kalau yang langsung itu enggak begitu, langsung aja tahu-tahu paham aja. Nah, ini karena kalau udah membahas pakai kesadaran itu ya sudah tidak pakai tulisan dan kata-kata. Langsung sadar menyadari atas apa yang diberikan oleh Allah, tanda dan perintahnya. Makanya kemarin dibahas tentang berspiritual dalam berdagang. Nah itu sebetulnya kan merubah mindset kita. Karena apa, selama ini mindset kita itu di saat kita berdagang, di saat kita bekerja, itu mindsetnya cari uang, ya kan? Cari rezeki. Padahal kita sudah meyakini, kan gitu ya, rezeki itu sudah diberikan oleh Allah, sudah pemberian Allah. Nah, tinggal kita menjalankan saja tanda perintahnya. Kalau sudah dipahamkan itu ya sebenarnya nggak ada beban. Yang penting dijalankan. Makanya kemarin agak-agak tertampar juga kita pas ngedengar kalau udah zikir nafas, dagang masih nggak laku, dipertanyakan gitu. Wah, dia masih nyampe levelnya baru zikir senafas sadar Allah doang, apa sudah menjalankan amanah tanda perintah kan gitu. Nah itu. Memang ini kita harus praktek untuk memahami hal-hal seperti ini. Kalau kita nggak praktekkan, hanya sekedar memahami teorinya, konsepnya, bingung Bang, ya kan?
Makanya banyak orang yang masih bingung nyari amanahnya apa. Saya ini amanahnya apa sih? Amanahnya bingung, apalagi tanda perintahnya. Nyari amanahnya aja bingung. Nah, yang saya alami saat ini kemarin yang dimsum itu, Bang. Itu amanahnya ya saudara saya. Tandanya dia memberikan peluang untuk memudahkan orang-orang yang mau berangkat kantor biar ada sarapan yang siap saji gitu loh. Dan di sini belum ada nih, tandanya saya baca, saya lihat belum ada di sini. Perintahnya ya sudah jalankan. Dan begitu saya jalankan ya alhamdulillah. Walaupun memang tempatnya sepi, tapi memang kita baca tanda, ya jalan. Sehari bisa sampai 200 pieces, 100 pieces. Nah, baru saya ngerti itu, dipahamkan oleh Allah apa yang dikatakan Pak Pur itu. Oh, ini maksudnya. Karena di saat kita belajar nggak mau praktek itu pasti bingungnya di situ. Merasa, apalagi kalau kita merasa punya modal mau usaha. Dah, usaha ini aja ada modal, malah bangkrut saya kan. Kemarin itu malah bangkrut karena tidak membaca itu ternyata. Nah, semakin paham. Oh, iya berarti kayak kemarin saya juga berapa hari ya kan, pulang saya pasrah sama ya Allah, kalau yang punya kau serahkan padamu ya Allah. Tiba-tiba orang masjid yang nelpon pesen 50, oh gitu. Paling masih banyak kan, tiba-tiba kemarin ayam nelpon itu, makanya saya kan mudahkan ya Allah. Jadi ya saya bilang mudah-mudahan nelpon, saya komunikasi ke Allah ya benar kata Allah. Mengatakan juga saya komunikasikan karena barangnya masih banyak kan. Saya dengan Allah ya Allah, ini saya serahkan kepadamu ya Allah. Tiba ya mati saya lagi jalan. Makanya bukan saya nggak buka itu, saya lagi di jalan. Saya buka masuk juga ada nelpon. Sekarang katanya teman pesen 50. Nah itu kan saya alhamdulillah gitu ya kan. Kemarin kalau nggak kuat mungkin lagi stres juga kalau istri santai aja kita. Udah kita pasrah aja berarti belajar DN, udah pasrah total ke Allah. Ya alhamdulillah emang jalan yang harus bener-bener sabar situ sih nggak gitu. Jadi kita ya bener-bener harus sabar menghadapi ini. Udah alhamdulillah dengan kesabaran itu, nah itu yang ngerti masa sidang. Ya contoh gini lah Bang. Makanya di level 4 itu kan kita menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Lalu masuk di sibgoh tuh, masuk ke dalam kekuatan Allah sehingga jiwa ini menyadari kita menjalankan amanah ini dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan diri. Kalau dengan kekuatan diri nggak sanggup. Masya Allah. Waalaikumsalam. Sehat, pulang nih. Boleh jauh. Boleh juga jangan orang. Orang ya. Sini ngopi dulu tuh. Sini sana, Ustaz. Bikinin kopinya Bang, maaf. Alhamdulillah nih hadir lagi nih Ustadz Dika sama Mas Andri. Ini anak muda yang masih tetap diistiqomahkan, alhamdulillah ini. Walaupun perjalanannya berseok-seok ya Mas Andri ya. Masya Allah. Berseok-seok tapi tetap diistiqomahkan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu tadi kita lagi bahas ini Ustadz memahami. Silakan. Memahami tanda dari Allah dalam kehidupan sehari-hari, membaca tanda, istilahnya yang disebut membaca tanpa ada tulisan. Kalau membaca yang ada tulisan kita udah paham.
ini bagaimana cara agar kita dimampukan Allah membaca yang tanpa ada tulisan. Yaitu tadi anchornya itu, jangkarnya itu Pak Nardi, di saat jenengan mengalami kesulitan di saat menjalankan amanah itu, diam sejenak, sadari saja napas itu tadi. Di saat napas masuk yang ada hanya Allah, saat napas keluar yang ada hanya kekuatan Allah. Jiwa tuh masukkan ke dalam kekuatan Allah sehingga jiwanya menyadari bahwa menjalankan amanah dengan kekuatan Allah. Jadi begitu kita nyambung, itu petunjuknya jelas, tandanya jelas, perintahnya jelas gitu loh. Sudah, tinggal ngikutin aja. Ya begitu ditelepon kan udah jelas itu tandanya. Perintahnya ya anterin, udah selesai kan. Begitu sudah komunikasikan naik, ya Allah gimana? Tiba-tiba deng. Nah itu kalau bukan Allah yang gerakkan. Itulah proses namanya. Nah, memang nanti dipahamkannya dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Cuman waktu belum paham ini kan kita masih bingung. Dan kadang-kadang kita udah tahu yang memahamkan itu Allah, nyarinya kepada selain Allah. Nah itu maksainnya malah maksain ke makhluk agar paham. Padahal udah jelas di sini kita diajarkan untuk selalu bertanya kepada Allah. Jadi di dalam berketuhanan ini kita itu nggak bisa membuktikan adanya Allah kepada orang lain, tapi kita bisa membuktikan keberadaan Allah ya kepada diri kita sendiri tadi. Apa buktinya? Ya itu tadi Bang Nardi bilang, ya kan? Udah diam, ngomong kalau ya Allah, kuserahkan kepadamu nih. Apapun yang terjadi aku terima ya Allah. Dan tolong mudahkan. Dimudahkan. Karena itu kan udah suatu bukti jelas nyata bahwa Allah itu ada kan gitu. Bagi diri Bang Nardi, ya kan? Ya kalau diceritain sama orang pun ya paling dibilang itu halusinasi lu aja kan gitu. Ngerasain sendiri. Nah ini tuh memang dalam menyaksikan Allah yang dekat itu memang harus kita alami sendiri. Jadi bukan hanya sekedar katanya, tapi ya nyatanya tak alami gitu. Yang memang menurut akal pikir ya nggak mungkin. Ya kan? Dan di saat kita berserah itu jiwanya, jasadnya kan tetap amanah jalanin kan. Waktunya pergi ya pergi, jiwanya tetap berserah. Ini yang kadang-kadang orang salah paham. Udah berserah tuh ya nggak ngapa-ngapain. Yang penting berserah aja udah, diem aja di rumah ya, nggak gitu, tetap ada perintah. Jasad harus jalan. Nah, ada perintah. Jasad itu kendaraan. Nah itu. Gerakin jiwa suruh jalan aja jalan. Ada perintah yang harus kita jalankan. Iya Mas Andi ada ketemu jenengan? Udah. Udah. Mas lebaran kemarin. Ada ngumpul kan? Oh iya, sehat alhamdulillah. Iya. Kemarin jenengan pas saya telepon pulang kampung itu ya. Iya, kemarin itu dari Bekasi, akhirnya ke sana saya. Ke tempat Babes Keng. Nah, gitu. Mungkin ada yang mau nambahin pengalaman jenengan dalam aplikasi Mas memahami tanda Allah dalam kehidupan. Gimana? Ada yang mau nambah? Cerita. Andri gimana? Enggak. Jadi pendengar aja. Ya, di sinilah beginilah cara kita belajar. Memang nggak bisa kita paksakan harus bisa, karena ya bisa itu ya pemberian Allah.
Semakin kita paksakan ya semakin malah tambah nggak bisa. Kalau dalam konteks keharusan itu kan ego bermain. Nah itu tercampur lah ibaratnya. Harus sih kan. Nah, tapi ibaratnya kalau udah masuk ke dalam lagi, keharusan itu harus ada. Kenapa? Ya itulah proses Allah sehingga kita paham ikhlas. Keterpaksaan itu harus ada. Gitu loh. Karena apa? Kita akan paham ikhlas, yang benar-benar ikhlas karena Allah. Kalau sudah ngalamin keterpaksaan kan gitu. Nah, oh iya kemarin saya masih terpaksa, masih karena nafsu, masih karena ini, karena itu, karena itu. Nah, karena kita sudah mengalami itu sehingga dipahamkan oleh Allah. Oh, ini karena Allah seperti ini. Yang tanpa tercampur apa-apa, yang murni itu seperti ini. Nah, itu. Kita tahu jalan yang lurus karena kita pernah ngalamin yang sesat. Nah, sebenarnya begitu, Mas. Jadi Kita tahu lurus karena kita sudah paham yang sesat. bener. Gini loh. Ini pengalaman yang memang nyata kan gitu. Kalau secara pengetahuan kan nggak boleh sesat, kan nggak boleh ya kan. Tapi kalau kita pahami lagi lebih dalam, kenapa sih Allah ngasih sesat? Kan gitu. Ternyata oh saya sadar agar paham jalan yang lurus. Makanya saya dipahamkan dulu yang sesat. Nah, jadi disitulah nggak ada masalah sebenarnya. Kan gitu. Buat biar kita prasangka baik. Nah Sesat ini nanti gitu. Makanya kenapa saya pun baru dipahamkan tadi. Gini loh, yang saya pikir kan gini, kok Pak Pur itu menceritakan yang enak-enaknya aja sih, nggak pernah menceritakan yang nggak enaknya kan gitu. Karena apa? Di dalam aplikasi kehidupan yang nyatanya itu kita ngalamin yang nggak enak gitu loh. Tapi di situ baru dipahamkan sama Allah. Kenapa Pak Pur itu memberikan yang enak-enak saja? Agar kita itu selalu berprasangka baik kepada Allah. Coba kalau kita guru pembimbingnya, ya kan, yang nggak enaknya dibilangin, wah mulai yang kita baru proses itu kan, pasti prasangkanya buruk mulu. Jangan-jangan nanti begini, begitu. Benar nggak? Nah itu alhamdulillahnya, oh dipahamkan di saat pakai kesadaran, menanyakan ya Allah kenapa guru pembimbing ini ngasih taunya yang enak-enak aja kalau dekat Allah itu, tapi dalam kenyataannya yang saya alami ngalamin yang nggak enak kan gitu. Penaliran prasangka itu kan berpengaruh. Nah itu Contohnya kalau kita prasangka baik sama orang, walaupun orang itu negatif lah, karena pancaran yang prasangka baik, kadang sikapnya beda. Nah. Gitu. Itu sangat Ya, misalnya Ya. orangnya nggak suka sama saya gitu, kita prasangka baik aja udah, orangnya pasti sungkan itu, Ya. tunjukin kebenciannya. nah di situ. Saya ngalamin. Nah Ya, sama, pasti semua akan mengalami hal yang sama. Terkadang nih ya, kenyataannya di dalam satu perkumpulan saja, nggak usah nyeritain orang lain, perkumpulan kita aja, ya kan, begitu ketemu tapi di dalam batinnya itu ada rasa kesel, rasa benci, rasa tidak suka, walaupun dia nggak ungkapkan itu terasa. Karena apa? Disitulah sebenarnya kepekaan kita. Karena harus hati-hati. Iya. Kadang kalau dalam kepekaan kesadaran gitu, Ya. kadang bisa baca pikiran orang seolah-olah. Nah, jadi sebenarnya gitu Mas, di saat kita jiwanya lagi aktif, sadar Allah, kesadarannya ke Allah gitu kan, menyadari Allah, itu Allah mampukan memang. Tapi tidak setiap harinya seperti itu, gitu loh. Jadi pada saat memang Allah mampukan itu terbaca semua nih, orang nih maunya apa, di dalam hatinya dia ngapain. Ada. Kita baru kenal aja kadang-kadang hati udah renteknya udah beda ya. Orang gimana ya gitu. Di hati udah nggak enak gitu. Nggak bisa di ini loh Pak. Nggak bisa dibohongin. Wah, Bukannya kita prasangka buruk, tapi nggak tahu nih. Ini orang
Ya, itu Beda, cukup enggak. kita aja yang tahu. Nah. Cara kamu Iya. jangan marah. Nah, Ambil balap. ini kenyataannya yang kemarin ada tamu malam itu yang dari Tangerang. Nah itu saya ngobrol itu, Mas. Ibaratnya. Ya kalau kita baca lagi, kita keluarkan lagi ya jadi dukun lagi gitu. Iya cuma kita yang Ya, tahu. itu. Memang. Pembuktiannya ya itu Itu. dari awal pertama kenal aku udah beda nih udah lihat dia. Nanti makin kita makin kenal makin kebuka terus tuh. Nah. Oh, ini orang begini. Ya udah dah. Gitu. Itulah. Iya. Nah, disinilah memang kadang kita naik turunnya dalam arti kata yang menghijab itu sebetulnya bukan apa-apa ya diri kita sendiri sebenarnya. Ya, dengan prasangka itu pun bisa jadi hijab sebenarnya kan. Menghijab kita untuk menyaksikan Allahnya. Karena dengan Kalau prasangka itu kalau kita nggak keluarin, kita nggak utarain, itu gimana sih? Kita simpen di hati aja, kita saring sendiri gitu. Nggak langsung dilontarkan gitu. Itu udah namanya udah prasangka ya. Tapi kalau masih Iya. di batin diri sendiri, Ya cukup kita tahu aja udah gitu. itu Tapi belum berarti ya. Iya. tahu gini tahu itu lagi. Baik. Nggak usah dilontarkan ya. Enggak mau. Itu namanya udah prasangka ya. Iya, enggak punya. Kalau masih di dalam belum. Nah. Kita baru tahu gitu. ya istilahnya Bisa ada aja. prasangka yang dikeluarkan, ada prasangka yang di dalam juga. Ya karena Nah. awal-awal mah begitu kaget ya. Nah. Kaget loh. Kok ini gitu. tapi kayak walaupun ada prasangka di baik emang nggak dikeluarin ya. Hmm. Kalau disimpan di dalam kan nanti kan netral sendiri. Nah, iya. Prasangka itu kayak kondisi batin, kondisi mentalnya. Artinya positif gitu. Ya, prasangkanya baik, artinya orangnya baik. Tapi kadang memang yang hati emang kita ini nggak bisa dibohongin ternyata pas kita lihat rasanya nggak enak nih orang ternyata kelihatan gitu. Oh begini orang Itu kayak pancaran dari itu apa tuh? hati kita. Kalau hatinya gelap pasti mandangnya jelek-jelek gitu. Kalau pas Kalau orang yang udah yang permanen misalnya memang udah selalu negatif pemikirannya kamu siapa aja masih itu nggak Nah, pernah makanya ini saya pernah mendengar juga dari profesor siapa gitu ya. Di saat kita marah sama istri, ya kan? Terus kita menampar istri, ya kan? Otomatis kan hatinya istri itu kan terluka. Nah, walaupun kita ini sudah berubah lebih baik, kan gitu. Tapi karena istri ini sudah kecewa dan pernah disakiti dan belum sembuh lukanya, jadi berubah kita itu tidak ada manfaatnya, Bang. Tetap aja di hadapan istri mah kita tuh jelek gitu loh. Karena apa? Ya itu hati tadi itu yang belum bisa memaafkan. Dan kadang-kadang kita itu dibutakan dengan rasa itu tadi. Kalau kita udah rasa benci, kita buta tuh. Walaupun dia udah berubah, tetap aja benci gitu loh. Harus bisa nih. Di saat kita rasa senang, suka gitu, kita pun kadang-kadang dibutakan. Walaupun dia berbuat salah, karena kita suka ya seneng aja gitu loh. iya kalau seneng. Misalnya contoh gini lah, saya seneng sama jenengan, sama Pak Ustadz. Karena saya senengnya itu, Buat jelek enggak Ah, suka. ah. Nah, gitu kan. walaupun jenengan berbuat jelek, tetap aja saya seneng gitu. Tapi kalau misalkan benci pun sama, Oh, iya betul. gitu loh. Begitu. Bisa membutakan hati kita. Makanya itulah yang disebut penyakit hati itu di situ. Kalau kita masih banyak penyakit di dalam hati itu, ya itu tadi. Ibaratnya yang dilihatnya tuh yang buruknya aja. Walaupun dia udah berubah baik gitu loh. Udah nyapa, udah perhatian, udah nyanjo, udah gimana lah ibaratnya. Tetap aja di sininya karena buta. Kalau udah benci ya Ya itu. beda ditegurin juga kayak gimana Makanya itu beda ya. karena kalau yang misalnya nyampe kayak gitu, ada yang suka karena ibunya dan suka karena Allah. Nah, Karena sukanya karena Allah, misalnya orangnya jahat, ya tetap seneng orangnya. Yang nggak suka yang jahatnya itu. Hmm. Kalau yang Kalau kita menghindar sama orang-orang yang ini memang nggak suka sama pribadi dia gitu.
Nah, terus kita menghindarnya itu tujuannya ya supaya nggak ada pertengkaran gitu maksudnya. Lebih baik kita jaga jarak aja gitu. Itu gimana tuh? nah itu kan ternyata kan kalau kita seperti itu, yang bermasalah itu bukan orang lain, diri kita, Bang. Kalau kita masih mempunyai hal seperti itu, misalkan udahlah biarin aja walaupun di dalamnya kita nggak suka gitu, tapi pura-pura suka. Nah ini kan sama juga, yang bermasalah itu bukan orangnya itu, tapi diri kitanya yang bermasalah karena belum bisa menerima keadaan orang itu, gitu loh. Contoh gini lah, saya mungkin sering lah berdebat di grup ya, berdebat di grup dengan pemahaman, beda pemahaman nih. Misalkan dengan siapa saya beda pemahaman, misalkan saya beda pemahaman dengan Ustadz, ya kan? Terus tiba-tiba ya ketemu biasa aja, nah itu nggak masalah. Tapi kalau begitu ketemu masih segan, masih nggak enak, ya berarti kan yang bermasalah hati saya, gitu loh. Yang dia harus diperbaiki ini saya, bukannya dia. Karena gini, banyak orang yang memahami kita harus memandang Allah di sebalik makhluk kan gitu ya. Tapi begitu kenyataannya pasti berhenti di makhluknya, ya kan? Padahal dia udah keilmuannya tingkat tinggi. Dia ngajarin misalkan, Sob, pandang Allah di sebalik makhluk. Tapi begitu kejadian kepada diri dia memandang makhluknya. Lalu saya tanyakan, Bang, kenapa begitu, Bang? Ya karena itu bukan Allah, egonya. Nah di sini berarti kan enggak tembus, berhenti di ego. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau memang udah murni memandang Allah di sebalik makhluknya, dia nggak berhenti di egonya. Dia cuman akan menyaksikan, oh dia sedang diproses tentang egonya, keakuannya. Tapi kita nggak memponis, cuman menyadari saja, oh Pak Ustadz ini lagi diproses oleh Allah tentang egonya, lagi dikeluarin egonya gitu kan. Udah diem aja kitanya, menyaksikan gitu loh, Bang. Jangan komen. Yang kita saksikan Allahnya saja di sebalik Pak Ustadz itu. Jangan berhenti di menyaksikan egonya yang lagi diproses. Kalau menyaksikan egonya yang diproses, ya akhirnya timbul benci. Ah masih ego juga dia, kan gitu. Bener nggak? Tapi kalau kita sudah memang murni, ya walaupun dia egonya kayak gimana pun, ya tetap saya senang sama beliau sebagai apa, sahabat, sebagai temannya gitu. Walaupun memang diproses lagi nggak benar, misalkan lagi dibelokkan, nggak masalah bagi saya kan gitu. Karena itu proses yang terjadi pada dirinya dari Allah. Gitu. Makanya kalau ngelihat temen lagi belok nih, lagi diproses nih, tanyakan dulu ke Allah. Jangan sok-sokan kita sok paling benar. Kalau kita sok-sokan paling benar terus tiba-tiba langsung, Mas jangan kayak gitu, itu nggak baik, ya malah tambah berantem. Malu dia ya. Nah, egonya makin keluar, Mas. Tapi kalau begitu kita diam dulu, komunikasikan ke Allah, ya Allah, sahabatku sedang engkau proses seperti itu, apakah aku harus menegurnya ya Allah? Kalau memang ada perintah, itu pasti begitu ditegur dia pasti nerima gitu loh, Mas. Oh iya, makasih ya Mas Dika, aku udah diingetin. Nah kan gitu. Coba kalau enggak kita komunikasikan dulu ke Allah, mau sok-sok jadi pahlawan, mau ngelurusin, akhirnya apa? Egonya keluar, ego kita keluar, berantem. Ada. Itu yang banyak yang terjadi gitu, Bang. Mau meluruskan tapi mengandalkan kemampuan dirinya. Harusnya kita tanyakan dulu. Karena apa? Ya dia seperti itu tuh lagi diproses oleh Allah gitu loh. Karena ini sering saya alami, Pak Ustadz. Saya lagi diproses nggak bener nih. Ada yang ngebenerinnya itu dengan keilmuan dan keakuannya. Malah tambah jadi saya. Tapi beda dengan orang yang meluruskannya itu dengan kesadaran. Memang dia ada perintah dari Allah untuk meluruskan. Itu langsung terdiam, Bang, saya.
iya ya, benar juga nih, saya nggak bisa begitu, gitu loh. Nah, kita memahami itu, itulah yang disebut membaca tanpa ada tulisan. Kan nggak ada tulisannya tuh, tapi kita harus baca, harus kita pahami. Kenapa sih Allah ngasih ini? Kenapa sih Allah ngasih ini? Keadaan seperti ini, keadaan seperti ini. Nah, itu yang harus kita baca tandanya. Tandanya dia ngasih begini itu apa? Nah, itu bisa kita baca dengan kesadaran. Kalau kebaikan yang disampaikan karena Allah gitu kan, seseorang itu ngerasain ketulusan. Kalau kita ada Keakuannya, ya, maksudnya bukan karena egonya, maksudnya nyampain aja. Kalau ada rasa ketulusan kan bisa nyadari. iya. Nah, itu. Beda kalau karena dia lebih berilmu. Lagi, itu pasti mental. Kayak gitu. Iya. Sesuatu yang disampaikan dan ada rasa tulus itu malah lebih terasa gitu. Nah, itu. Makanya waktu masa-masa pertama kali diaktifkan kesadaran, pas begitu kita menyampaikan kebenaran dari Allah, itu kan dayanya besar tuh. Tiba-tiba orang tuh nangis, tiba-tiba orang tuh kayak dapat hidayah. Nah, di saat menyaksikan itu kan indah itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Padahal ngobrol biasa begini, tiba-tiba dia disentuh sama Allah hatinya, deng, dibukakan hatinya, deng, kan? Tapi begitu lama-lama kok hilang itu. Akhirnya kita cari-cari itu. Kok nggak ada lagi ya suasana kayak gitu tuh. Gitu. Dicari-cari mana? Ya, iya, justru malah disinilah kita paham tentang ketulusan tadi yang dibilang. Kalau dulu itu kan kita nggak mikir, tulus aja, ibaratnya polos aja. Ibarat kalau orang Jawa bilang lost gear gitu, nggak pakai dipikir lagi. Kita itu kayak jadi keran. Nah, Keran dari ilmunya yang maha punya ilmu. nah itu. Kita cuma jadi kerannya gitu. Nah itu memang kan. Sensasi apa ya kalau saya lagi ngobrol sharing sama orang, teman atau gimana ya gitu. Begitu saya lagi ngomong enak tuh, dia lagi dengerin tuh dia sefrekuensi lah gitu. Saya ngomong ngutarin apa gitu, merinding jer. Itu apa tuh? Ya sebenarnya itulah yang disebut daya. Merinding itu. Nah itu Merinding. suara ini kan pas begitu murni nih Bang ya, murni dimampukan Allah untuk menyampaikan itu. Memang orang pasti langsung diam. Dan dayanya itu akan terasa gitu. Kita pun menyaksikan itu gitu, bahwa itu yang ngomong tuh bukan gua gitu loh. Biar saya ada sendiri, astagfirullah. Nah, ibaratnya Kalau merinding itu apa tuh? ya sebenarnya yaitu sensasi merasakan daya tadi. Merinding itu kita suka pas salaman gitu ya, karena satu frekuensi nih, ngerasakan getaran itu, rung. Kayak waktu dulu pertama kali saya salaman sama Pak Pur, itu merindingnya itu benar-benar merinding parah Bang, sampai hatinya geter gitu. Makanya bertanya saya dalam batin itu, ya Allah kok gini, baru kali ini saya ketemu orang salaman begini gitu loh. Nah begitu pun di saat kita ngobrol begini, tiba-tiba ya itu tadi, rung. Nah itu memang daya itu sedang kita rasakan bahwa ini bukan mampunya saya. Tapi kalau kita suruh ngulang ngomong lagi, Oh ya nggak bisa. Kalau udah nggak ngalir ya. Suruh ngulang lagi nggak bisa kita ngomongin tadi. Tadi saya ngomong apa ya? Diulang lagi nggak bisa. Nah itu. Jadi obrolan kita tadi bagaimana cara melatih agar kita dipahamkan tentang tanda-tanda dalam kehidupan dari Allah, yaitu bisa menggunakan patrap diam. Dengan metode patrap diam kita sambung langsung kesadarannya menyadari Allah yang laisa kamislihi syai'un, lalu kita komunikasikan, disitulah langsung ada tanda dan perintah. Diberikan tanda oleh Allah, dipahamkan tentang tanda oleh Allah. Dan disitu kita akan dipahamkan juga perintahnya ini. Kalau lagi berdebat sama orang, emang harus ini kita
Serah juga kau lah ya. Iya. mulai marah suruh aku diam aja dah. Serah aja kalau ya Allah gimana nih kalau ngaku orang kalau pakai diri ya Allah saya udah mau coba tuh kan marah aja gitu ya. Harus diam dulu. Ya jangankan langsung begini, di WA aja kalau pakai nafsu mah begitu greget ibaratnya gitu tuh. Iya. Tapi kalau kita berserah ya Sudah sudah. gitu teman saya itu begitu. Dia curhat minta pendapat begini begitu saya utarain malah nguruin dia wah nentang terus nggak begini bang harusnya begini Ya udah gitu. orang gimana nih Ya kan nanti dengan banyak memang kita udah semua begitu. Jadi kita ya harus paham lah ini. ya akhirnya saya balikin ya udah kalau ini kan udah paham gituin ngapain pakai nanya ini begitu itu udah bagus saya bilang gitu ya gitu akhirnya saya ujungnya Iya. Ngetes kali Pak. jadi kita lagi semangat nih namanya orang untuk dapat saya semangat ya apalagi untuk kebaikan nih semangat lah kita bilanginnya ya yang ada yang saya pelajari yang saya tahu ya udah saya sampaikan kan gitu tiba-tiba dipotong nggak bisa begini Bang, gini kan gitu orang ini gimana gitu Jadi gitu ya. Jadi ibaratnya kita simpulkan obrolan malam ini bahwa untuk melatih memahami tanda dari Allah secara langsung yaitu menggunakan kesadaran jiwa kita sambungkan ke Allah, di situ nanti kita akan dipahamkan. Nah, kalau menggunakan metode konseling Quran, kita bisa baca pakai mata lahiriah kita gitu. Tapi kalau di saat kita pakai patrap diam itu pakai ya menyaksikannya dengan kesadaran, membacanya dengan kesadaran. Itu sebenarnya apapun metodenya ya memang seharusnya kita lakukannya memang karena Allah. Pakai Quran pun harus karena Allah. Ya patrap diam pun harus karena Allah, bukan karena pengen bisanya atau bukan karena metodenya gitu loh. Cuman kadang-kadang orang dijadikan sebuah patokan metodenya. Nah itu akhirnya malah nggak dapet solusinya. Saya udah begini tetap aja begitu, saya udah begini tetap aja begitu. Nah kayak gitu mah biasa lah ujung-ujung kita nyebrang tuh ntar cari lagi yang baru oh ini bagus nih nggak ada pendirian kan ya saya dulu begitu nggak mau ini bagus nih nyebrang belajar lagi sono oh ini bagus nih belajar lagi sono gitu Perjalanan karena kita patokan pada metode jadi begitu nggak ada habisnya nggak ada habis pusing. nggak ada habisnya nggak ada Stres baru kita Bagus, yang lagi gitu. bagus. nyebrang lagi nggak ada habisnya lah gitu ini nggak buang-buang waktu jadinya timbulnya nggak ada yang jadi setengah-setengah sih. jadi gitu ya teman-teman. Ada yang mau nambahin lagi? Masalah memahami membaca tanda ini? Kalau nggak ada kita siap-siap naik dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi diskusinya. Cuman terkadang kita itu pas diri kita merasa mampu malah justru kacau juga. Tapi yang saya pelajari itu kamu Pak Bro kalau dia bikin status terus ada yang komen-komen cerdasnya itu yang saya suka cerdas malah dia dibalikin ke dia semua tuh gitu ya pertanyaan Jawabannya dijawab dengan pertanyaan. menyikapinya dengan cerdas gitu oh ini oh begini nih jadi nggak perlu kita pakai emosi capek Jawabannya dari harus kita pakai sendiri. kecerdasan aja begitu dia mau nunjukin dirinya udah kita jadi nyimakannya udah kita balikin ke dia semua kita. Tapi kadang-kadang malah belecetan umur loh nggak jadi nggak nyambung apa sih omongannya jadi nggak nyambung jadinya punya omongannya jadi nggak ngaur. Ya itu Kalau kita udah pasrah aja udah ngalah aja deh udah situ yang ngomong makanya dia omongan jadi nggak nyambung. nah itu makanya kan Kacau omongannya. pesen Papur gitu Bang, kalau ada orang yang mau curhat tentang apa aja ya udah kita tampung dulu, kita dengerin aja dulu, jangan langsung kita patahin. Kalau langsung kita patahin ya itu akhirnya bentroknya di situ. Dan itu pun sering saya alamin kok.
kejadian-kejadian gitu, wah main patah-patahin ya sudah, jadi ya bencinya tuh terlihat gitu. Keselnya terlihat bagi yang sudah paham. Masih marah-marahan aja, masih nesuan ibaratnya. Alhamdulillah lah, kita masih tetap diberikan keistiqomahan, bisa ngumpul di sini, kita bisa berbagi, bisa saling mengingatkan, saling mengisi di mana ada sebuah kekurangan. Nah itulah fungsinya kita silaturahmi. Hablum minallah, hablum minannasnya di sini kita rasakan kan gitu. Tapi dalam proses itu memang kan tetap aja masing-masing lagi. Saya lihat status jenengannya prosesnya luar biasa itu. Saya lihat-lihat, saya baca-baca. Mas Andre nih, Masya Allah. Termasuk bocah nekat juga waktu ke sana ya, jenengan Solo. Bocah nekat, Andre. Masih di tempat lama kerja? Masih. Alhamdulillah. Sempat mau oleng juga ya? Ya itu. Kalau pas kondisi apa ya, syarat-syarat kadang bikinnya udah nggak bisa tenang. Mau jujur aja nggak. Padahal cuma sepele nggak. Tapi ini nggak bisa diam pikirannya. Nah itu memang proses seperti itu mas. Kalau lagi keadaan lagi kita kena suatu permasalahan yang berat, nggak bisa kita berpikir ya. Tapi tafakur yang lepas itu tafakur. Nggak ada zikir, tapi perenungan aja diem. Itu yang lebih masuk. Ketimbang zikir nggak akan khusyuk. Terus tapi kalau kita tafakur diem gitu, diem ya. Yang penting sadarnya ke Allah aja gitu. Itu lebih tenang, masih bisa. Iya sebenarnya kan makanya itu kalau sudah aktif kesadarannya, begitu dicoba diuji dengan gangguan apapun itu, memang harusnya kita diam langsung menyadari Allah. Kalau zikir malah tambah pusing. Lebih baik diam, nggak usah pakai zikir, diam tapi sadarnya ke Allah aja gitu, merenung gitu. Ada ibu dapat tenangnya masih dapat. Iya. Kalau dalam pikirannya masalah, kadang kan kita nyari-nyari Sadar yang mana? Sadar kayak kemarin. Iya, hilang itu ya. Tapi malah susah. Iya, malah dicari malah susah. Bener itu, dan memang semua pasti ngalamin itu mas. Walaupun memang ceritanya ya beda-beda. Perasaan kemarin enak. Jadi nggak bisa dicari. Kondisi jiwa yang tenang itu gimana? Nah itu, ternyata kondisi jiwa yang tenang itu pemberian kan gitu ya. Iya. Bisa dengan itu kita. Nah. Kadang emang bener cari-cari itu. Ya. Bener banget. Podo wae. Iya, ketenangan itu kita cari-cari. Pertama aku Kemudian ya dia dengan tenang. Pak Kursin, rasanya enak itu kayak Hmm. cari-cari emang gitu. Nah, kalau kita dalam keadaan masalah di sini, itu mau DN itu kan niatnya udah beda. Iya, pengen selesai masalah. Pengen tenang. Iya. Malah sembrawut. Oh, pengen DN lah, pengen tenang. Masalah ini saya singkirin dulu. Gak bisa. Soalnya niatnya udah beda. Ya, tujuannya ibaratnya. Jadi tadinya tujuannya ke Allah, ini jadi pengen selesai masalah, pengen tenang. Emosinya itu emang harus dikeluarin kalau kayak gitu. Tapi yang positif. Makanya kemarin kan ada tuh keluar ya, marah karena Allah, Pak Bapak Bejo. Kan ada yang macam-macam, ada yang teriak di laut ya. Marah karena Allah. Itu pun saya sering ngalamin. Kalau nggak dikeluarin malah jadi penyakit hati gitu maksudnya. Iya. Tapi pas begitu udah keluarin, plong udah. Kan macam-macam Oh, orang. ini maksudnya. Cara ngeluarinnya yang penting Nah. positif lah, nggak ngurusin Nah, itu. diri apalagi orang lain gitu ya. Tapi ternyata itu kan setelah mengalami itu kita ada membaca hikmah. Oh, Allah ngasih
kita emosi seperti ini, terus kita marah seperti ini, hikmahnya apa nih untuk diri kita? Oh, ternyata saya memahami tentang namanya nafsu amarah ini gitu loh. Oh, ternyata kemarin itu saya diajarin dikenali dengan nafsu amarah saya. Saya masih mengikuti nafsu amarah saya, gitu loh, Bang. Nah, pas udah selesai itu, plong udah. Memang harus ngalamin dalam proses berguru ke Allah itu, memang kita harus ngalamin sendiri. Tahu, oh ini nafsu amarah, oh ini nafsu birahi, oh ini kita pahami sendiri. Kalau dulu kan begitu, marah, emosi apa? Jadi sebelum kita istilahnya itu bertoat pada Allah, itu masih di hamba yang lain-lain, hamba pikiran, hamba yang itu. Ini masih betul. Jiwa kita tuh gelisah, nggak tenang ini gitu. Tapi perjalanan kan begitu ya. Oh, wow, ini karena ini. Ya minimalnya gini Pak Ustadz, kalau kita udah diaktifkan kesadaran sama Allah, walaupun dibelokkan, walaupun dibiarkan berbuat salah, itu ada pembelajarannya, ada hikmahnya gitu loh. Jadi sadarin lagi sama Allah, cek, oh saya diajarin ini sama Allah gitu loh Bang. Balik lagi, kayak di cek gitu, diluruskan lagi. Ya nggak dibiarkan sampai nyimpang banget gitu, dibalikin lagi. Saya waktu dibilang sih, saya kan diklik sama Allah lagi. Kalau saya berbuat salah, ya alhamdulillah Allah klik lagi, kembali lagi kemarin gitu. Kalau dari klik saya udah kemana kalau pernah sama Allah. Itu dia proses itu. Subhanallah. Udah siap, kita ambil posisi yang nyaman. Kita sama-sama melakukan zikir nafas sadar Allah dari mulai level 1 sampai sit-go. Nah, di sini kita harus pahami dulu teman-teman, banyak orang yang mengatakan masa ke Allah pakai disebut-sebut namanya. Kalau disebut-sebut itu nanti halusinasi dan sebagainya. Nah, ini kita harus pahami. Kenapa awalnya kita sebut dulu itu agar kita tahu, paham tujuan jelas kemana arahan kita dan mau ke siapa kan gitu. Nah nanti kalau sudah arahnya jelas, nanti pas begitu dibimbing oleh Allah ya udah nggak pakai sebut-sebut lagi. Nah, jadi ini hanya sekedar metode saja, cara. Ya kalau sudah paham, nanti sudah dipahamkan Allah, begitu sudah diperkenalkan dengan Allah, dengan yang zat laisa kamitslihi syai'un, yang nggak pakai disebut-sebut lagi, cukup diam sadari udah ketemu, ibaratnya gitu. Nah jadi ketemunya kita itu di metode sadar Allah ini, zikir nafas sadar Allah itu ya pas jiwa kita sadar Allah ya ketemu gitu loh. Kalau dibilang ilmu tasawuf tuh di dalam ilmu tasawuf apa Ustaz? Usul ya? Usul sampai. Ya sampai. Nah sampainya di zikir nafas itu di saat jiwa kita sadar Allah itu sampai. Tapi sampai di sini kan nggak berhenti, kita aplikasikan dalam keseharian gitu loh. Jadi bukan hanya di saat zikir doang. Oke, kita siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita melakukan zikir nafas, kita lakukan dulu penyerahan. Kita serahkan semua kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua permasalahan yang ada di dalam hidupku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Sampai benar-benar hati kita itu terasa kosong, tidak ada lagi rasa memiliki di dalam hati kita.
kita serahkan semua kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah, kita kembalikan semua kepada Allah. Sampai diri kita menyadari tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa. Diri kita berserah kepada Allah. Sekarang kita hadirkan Allah dalam hati kita dengan menyebut asmanya, dengan menyebut namanya, memanggil namanya dengan penuh rasa kerinduan, dengan penuh rasa butuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus panggil asma Allah dengan penuh kelembutan. Hadirkan Allah dalam hati kita. Ya Allah, ya Allah. Selama ini ku jauh darimu ya Allah. Bimbinglah jiwa raga kami kembali kepadamu ya Allah. Sambutlah jiwa raga kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing jiwa raga kami ya Allah. Sambutlah jiwa kami, sambutlah jiwa raga kami ya Allah, untuk kembali kepadamu ya Allah. Kita istighfar di hadapan Allah, kita minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing kami ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Matikan jasad kita, berserah di hadapan Allah. Sadari napas keluar masuk melalui hidung. Kita sadari dulu jasad kita. Sadari jasad kita sedang duduk. Sadari napas kita keluar masuk melalui hidung. Sadari pikiran, sadari perasaan. Sadari semua penghuni yang ada dalam jasad kita. Menyadari itu bukan membayangkan. Sadari itu cukup menyadari itu, meyakini tanpa harus membayangkan.
Sadari saja. Sekarang kita menyadari jiwa kita. Sadari jiwa kita. Setelah kita menyadari jiwa kita, kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari yang ada di dalam ruangan ini. Kita gunakan kesadaran jiwa kita menyadari yang ada di dalam ruangan ini. Sadari saja. Ada teman-teman, ada minuman, ada makanan, ada akuarium, ada ikan. Sadari saja. Sekali lagi, menyadari itu bukan membayangkan. Cukup disadari. Setelah kita menyadari keadaan ruangan ini, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari di luar ruangan ini. Kita luaskan menyadari di luar ruangan ini. Ada rumah-rumah, ada jalan. Cukup kita sadari saja. Sekarang kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari langit, menyadari bintang-bintang, menyadari galaksi-galaksi, sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita masuk di level 2, menyadari Allah di sebalik alam semesta ini. Allahnya yang mana? Laisa kamislihi syai'un. Cukup sadari aja, kita ada di hadapan Allah. Setelah kita duduk di hadapan Allah, baru di situ kita berzikir kepada Allah dengan mengikuti napas. Yang berzikir hati kita, jiwanya tetap menyadari Allah. Hati yang berzikir, napas masuk hu, napas keluar Allah. Hu, Allah. Yang bernapas hati kita, jiwanya menyadari Allah. 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 Kita naikkan lagi di level 3. Di saat hati kita berzikir, kesadaran jiwa kita menyadari semakin mendekat ke Allah. Di saat hati kita zikir Allah, kesadaran kita berserah kepada Allah. Di saat hati ini berzikir, kesadaran kita semakin mendekat. Di saat hati ini berzikir Allah, kesadaran kita semakin pasrah di hadapan Allah. Mendekat Allah, berserah. Di saat berserah itulah kita serahkan semuanya kembali kepada Allah. Mendekat Allah, berserah.
mendekat, Allah berserah. Sampai tidak merasakan apa-apa lagi, kosong. Tidak ada apa-apa lagi. Semua diserahkan kepada Allah. Mendekat, Allah berserah. Sekarang kita masuk di level 4, nafi isbat. Di saat hati kita berzikir, kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati kita berzikir Allah, kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai benar-benar jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya tetap berzikir Allah. Allah. Setelah benar-benar jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, jiwa kita masuk ke dalam kekuatan Allah, sibghatullah. Sehingga diri ini menyadari berzikir dengan kekuatan Allah, mendengar dengan kekuatan Allah, berpikir dengan kekuatan Allah, dan kita aplikasikan menjalankan amanah tanda perintah dengan kekuatan Allah. Allah masuk ke dalam kekuatan Allah. Oke, baik, saya akan akhiri siaran langsung ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.